Hai, ketemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com, dan senang sekali kali ini saya kembali akan memberikan tutorial tentang animasi, yaitu dengan menggunakan software Flash ya. Kalau biasanya menggunakan software Blender, kali ini saya menggunakan software Flash untuk membuat animasi seperti dalang pilu. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu. Untuk teman-teman yang belum tahu, bisa cari di YouTube saja dengan kata kunci dalang pilu. Nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali animasi yang mungkin sudah di-reupload oleh YouTuber lain. Nah, animasi seperti dalang pilu ini termasuk jenis animasi limited animation. Limited ya, itu terbatas. Jadi dia terbatas untuk keyframe-nya. Jadi kalau kita perhatikan, yang bergerak itu cuma beberapa objek saja, seperti misalnya mulutnya ya. Kalaupun badannya bergerak itu tidak terlalu banyak ya, sedikit sekali. Nah, ini paling banyak bergerak mulutnya. Oke, kita akan bikin seperti itu ya, mirip-mirip seperti itu dengan menggunakan software Macromedia Flash MX 2004, yang saya juga tidak tahu si pembuatnya itu menggunakan software apa ya untuk membuatnya, tapi kita akan coba saja dengan menggunakan software Macromedia Flash MX 2004. Teman-teman bisa download di websitenya Adobe, atau cari saja di Google ya, Macromedia Flash MX 2004 free download full version. Nanti akan menemukan linknya juga saya sertakan di dalam video ini, di bawah di deskripsi ya. Teman-teman bisa klik download saja. Kemudian untuk serial numbernya itu diberikan gratis oleh Adobe ya, karena sekarang Macromedia Flash itu dibeli oleh Adobe, jadi sekarang namanya adalah Adobe Flash CC. Tapi kita akan menggunakan versi lama, karena yang versi lama ini memang sudah digratiskan oleh Adobe ya. Nah, ini serial number untuk Windows. Oh, ini dia untuk Windows, dan ini adalah untuk Mac. Jadi ini gratis, teman-teman bisa menggunakan untuk berkreasi apapun. Nah, sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Sudah diklik belum? Softwarenya itu seperti ini. Kita akan coba untuk belajar dari awal ya. Klik File, New, kemudian di sini ada Flash Document dan klik OK. Kemudian yang pertama kali kita akan lakukan adalah mengganti ukurannya terlebih dahulu. Nah, untuk mengganti ukuran, teman-teman bisa buka di dalam window Properties. Dia akan muncul di bawah sendiri. Di sini kita klik size-nya ya. Size-nya diklik, dan di sini ukurannya awalnya bukan ini, mungkin 500 kali 400 kalau tidak salah ya. Diganti menjadi ukuran Full HD yang standar Full HD untuk YouTube, yaitu 1920 kali 1080 pixel, dan untuk frame rate-nya adalah 30 frame per second. Ini akan lebih halus kalau yang standarnya tadi adalah 12 ya. Kemudian setelah kita ganti, kita klik Make Default supaya nanti saat kita membuat dokumen baru, maka ukurannya sudah seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi nanti merubah-rubah. Oke. Nah, berikutnya untuk melakukan zoom in, kita menggunakan di sini ada tombol zoom ya, ada icon zoom. Di sini ada zoom in dan zoom out. Kita klik yang minus untuk zoom out untuk keluar, dan plus untuk zoom in. Kita sesuaikan saja. Kemudian di sini ada hand tool untuk menggeser tampilan. Untuk menggeser tampilan ini kita bisa menggunakan yang namanya spasi, atau keyboard shortcutnya adalah spasi. Kemudian untuk zoom ini kita menggunakan Z ya. Nah, zoom in itu langsung diklik. Kalau zoom out itu ditahan Alt, maka dia akan zoom out. Oke, spasi untuk menggeser tampilan atau hand tool. Di sini saya menggunakan mouse pen mereknya Wacom. Teman-teman misalnya ingin membuat animasi seperti ini, seperti dalang pilu ini, saya sarankan menggunakan mouse pen, entah itu merek apapun ya. Saya menggunakan Wacom, mungkin teman-teman juga bisa menggunakan merek yang lain. Saya tidak begitu hafal, silakan cari saja di Google ya. Kenapa harus menggunakan mouse pen? Ya jelas, karena kalau menggunakan mouse pen itu kita menggambarnya lebih natural, tidak seperti menggunakan mouse. Teman-teman juga bisa menggunakan mouse, tapi tentu saja akan lebih lambat dan banyak kesalahan bisa jadi ya dalam proses menggambarnya. Dan syarat yang penting untuk membuat animasi ini, teman-teman harus bisa menggambar. Jadi kalau tidak bisa menggambar, ya nanti gambarnya jelek jadinya. Kita akan belajar terlebih dahulu menggunakan beberapa tools yang ada di sini. Yang pertama adalah di sini ada layer. Layer itu lapisan-lapisan ya. Jadi kalau misalnya ini layer 1, saya akan buat gambar dengan menggunakan brush di sini ya. Brush. Saat kita aktifkan brush, maka di sini ada ukuran dari brushnya, besar dari brushnya. Misalnya ini adalah kecil. Kita coba coret di sini ya. Oke, kalau misalkan ini kita ganti dengan ukuran yang besar, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan di bawahnya ada bentuk ya. Bentuknya ini kita tetap menggunakan yang bulat saja, dan untuk ukuran dari brushnya itu kita akan menggunakan yang kecil. Tapi perhatikan teman-teman ya. Kalau kita menggunakan brush dengan ukuran misalnya yang ini, yang nomor 3 ini ya. Saat kita membuat garis di sini, kemudian kita zoom lagi, saya akan zoom in ya, saya akan masuk ke dalam begini, dan kita masih menggunakan brush dengan ukuran yang sama, maka ini efeknya berbeda ya. Jadi ini tergantung dari
sudut pandang kita atau ukuran dari kanvas kita, meskipun ukuran brushnya sama, tapi dia akan memberikan efek yang berbeda saat kita zoom in dan zoom out. Nah, ini semua dibuat dengan menggunakan brush dengan ukuran yang sama, tapi ukurannya terlihat berbeda karena tadi ada yang kita zoom in dan zoom out. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian untuk warnanya itu di sini ada colors, ada dua macam ya. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah fill. Nah, untuk yang stroke ini memang tidak bisa muncul saat kita menggunakan brush seperti ini. Teman-teman ketahui di sini warnanya adalah coklat, di sini adalah warnanya abu-abu, atau kita coba ganti menjadi warna hitam. Nah, untuk yang stroke ini akan muncul apabila kita menggunakan pensil. Kita coba akan gunakan pensil, ini dia pensil, dan saat kita buat seperti ini, maka dia warnanya hitam. Jadi warna hitam ini yang muncul di pensil dan juga di pen ya. Di sini ada pen, seperti itu. Nanti dia akan membuat garis yang berwarna hitam. Jadi teman-teman boleh saja menggunakan pensil atau menggunakan brush, tergantung mana yang lebih nyaman. Kita akan coba menggunakan brush saja karena karakteristik dari animasi dalang Pelo kalau kita perhatikan itu dia menggunakan brush ya, dia ada tebal dan tipisnya seperti ini. Kalau pensil itu ketebalannya sama semua. Coba kita buat dari pensil yang tadi. Di bawah sini di properties di sini ada ketebalannya. Kita bisa ganti misalnya menjadi 5 di sini ketebalannya, dan kita coba buat gambar. Oh ya, di optionnya sini kita buat menjadi smooth supaya dia menjadi ya efeknya menjadi halus seperti ini ya. Nah, kalau kita ganti menjadi 20 misalnya ketebalannya, oh dia maksimal 10 ternyata ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan itu ketebalannya semua sama, tidak ada yang tebal dan tidak ada yang tipis. Tapi kalau brush itu ada efek tebal tipisnya. Nah, ini ada yang tebal dan ada yang tipis. Oke, jadi kita akan menggunakan brush untuk membuat efek tebal dan tipis. Nah, ini saya akan hapus dengan menggunakan selection tool ini. Kita drag seperti ini dan kita klik delete. Kemudian di sini ada beberapa tools yang lain, misalnya setelah kita menggambar ya. Ini warnanya saya coba ganti menjadi warna hitam. Kita akan menggambar seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya terjadi kesalahan, di sini ada fasilitas yang namanya adalah eraser. Ini dia, penghapus. Dan penghapus itu juga ada ukurannya. Jadi kita bisa menggunakan yang kecil atau yang besar, semua tergantung kebutuhan. Misalnya ada bagian-bagian yang salah yang ingin kita hapus, kita bisa menggunakan eraser ini. Atau juga bisa menggunakan selection tool ini, yang panah ini. Kita bisa seleksi yang mana. Teman-teman bisa cek ini adalah aktif ya. Dan kita bisa delete seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi ya, ini kita juga bisa menggeser, kita seleksi seperti ini. Kemudian kita bisa geser dengan menggunakan selection tool, atau dengan menggunakan sini ada yang namanya adalah free transform tool. Kita bisa geser, kita bisa rotate seperti ini, kita bisa scale, skala ya, mau dipanjangkan mungkin atau mau dipipihkan mungkin, di rotate semua dengan menggunakan free transform tool. Shortcutnya akan muncul kalau mouse kita ada di atas icon, agak lama sedikit ya. Nah, berikutnya saya akan terangkan tentang layer. Layer itu seperti ini. Kalau misalnya saya sudah membuat satu buah objek, di sini saya menggunakan objek kotak ya. Saya akan membuat objek kotak seperti ini. Kemudian di atasnya saya akan membuat satu buah layer lagi. Di sini ada insert layer, akan muncul satu buah layer lagi di atasnya. Dan saya akan membuat satu buah objek, misalnya lingkaran dengan warna coklat ya. Ini fill-nya coklat. Kita akan buat di sini. Nah, layer 2 dia akan berada di atas, layer 1 dia akan berada di bawah. Nah, untuk objek yang ada di atas tentu saja dia akan menutupi objek yang ada di bawahnya. Dan di sini ada fasilitas untuk mematikan tampilan atau previewnya. Dan di sini untuk mengunci dari layer supaya kita tidak bisa menyeleksi objeknya seperti ini. Ini objek lingkarannya tidak bisa diseleksi, tapi objek yang kotak tetap bisa diseleksi. Dan kemudian di sini untuk melihat dalam mode wireframe atau outline saja. Kemudian di sini ada titik yang artinya adalah keyframe. Jadi keyframe ini nanti kita bisa ganti. Misalnya ini yang pertama di sini, yang kedua kita klik di sini dan kita akan klik F6 untuk menambahkan keyframe atau insert keyframe. Dan yang terlihat sekarang hanya gambar yang di layer 2 atau yang lingkaran saja, karena gambar yang di layer 1 dia hanya sampai di frame pertama. Di frame kedua, ketiga, keempat di sini tidak ada gambar dari layer 1. Oke, ini akan coba saya geser ke bawah sini. Maka sekarang saya sudah memiliki dua buah keyframe dari gambar lingkaran ini, yaitu yang di atas dan di bawah. Saya klik lagi di sini dan saya klik F6 untuk membuat keyframe baru. Dan ini saya turunkan lagi begini. Mungkin saya akan buat dia penyet seperti itu ya, atau squash. Nah, ini dia akan membuat efek seperti ini. Oke, ini saya klik F6 lagi misalnya di sini. Kita buat dia di sini.
Oke. Nah, itu dia efeknya seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan keyframe untuk membuat pergerakan perubahan. Oke, itu adalah tadi dasar-dasar menggunakan software Macromedia Flash, tapi tidak semuanya tadi sudah saya bahas ya, hanya yang penting-penting saja. Ada hal yang juga harus teman-teman ketahui dan pahami bahwa proses pembuatan animasi itu membutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi. Jadi nanti dalam proses pembuatan animasi, teman-teman harus bersabar karena untuk membuat animasi seperti ini itu butuh waktu yang lama sekali. Ya nanti teman-teman menggambar satu demi satu. Ya, bisa jadi seharian penuh teman-teman akan menggambar beberapa frame saja atau beberapa detik saja. Nah, jadi nanti di sini tutorialnya saya akan percepat supaya tidak terlalu lama. Tapi intinya nanti saya akan sampaikan dalam bentuk suara. Sekarang kita akan coba membuat file baru, klik File, New, dan kita klik OK, dan ukurannya sudah pasti adalah seperti yang tadi kita setting. Kita akan zoom out seperti ini, dan teman-teman bisa menggunakan acuan gambar yang teman-teman inginkan dengan cara kita klik File, kemudian Import to Stage, kemudian kita akan menggunakan misalnya acuan ini ya, ini atau ini, kita klik Open, ya dia ada gambar di sini. Kita letakkan gambarnya mungkin di luar sini supaya tidak terlalu mengganggu. Kemudian ini kita bisa ganti namanya layer 1 ini dengan acuan misalnya begitu ya. Kemudian kita klik gambar kunci di sini supaya dia tidak bisa diseleksi, dan kita akan menambahkan layer lagi di atasnya. Klik plus di sini. Kita akan membuat gambar kepalanya ya. Atau misalnya ini karakter. Kita akan menggunakan brush, dan untuk warnanya kita akan menggunakan warna abu-abu yang gelap. Ukurannya juga ukuran yang kecil. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba mulai membuat gambar kepala seperti ini ya. Oke, nah ini saya anggap sudah jadi. Saya akan hapus di sini ada yang salah ya. Saya akan hapus dengan menggunakan eraser di sini. Ini kita hapus seperti ini, dan kembali kita akan menggunakan brush untuk memperbaikinya. Oke, misalnya seperti ini. Dan untuk mulut kita tidak buat karena nanti mulutnya itu dibedakan layernya. Ini hanya karakter tanpa mulut saja. Kemudian di sini ada bagian rambut yang keluar. Kita akan coba zoom out lagi. Kita gunakan zoom dan kita klik yang minus. Kita klik di sini. Kemudian kita akan seleksi dengan menggunakan selection tool ini. Kita akan seleksi semuanya begini. Kemudian kita akan gunakan free transform tool. Tahan shift ya di keyboard, dan kita perkecil seperti ini. Kita akan geser ke sini. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan klik zoom lagi dan kita klik yang plus, kita klik di sini. Nah, oke. Sekarang kita sudah memiliki gambar dasar untuk karakternya. Nah, berikutnya kita akan memasukkan file suara. Untuk file suara, teman-teman bisa rekam di HP atau menggunakan software di komputer ya. Kemudian nanti disimpan dalam bentuk format WAV boleh, atau MP3 boleh, atau yang lain. Kita akan import lagi file suara. Klik File, Import to Library. Kemudian di sini ada file suara yang sudah saya buat. Oke, suara subscribe ini seperti video yang tadi. Klik Open. Nah, file suara itu ada di dalam library. Jadi kalau kita buka di dalam Windows, kemudian library, maka di sini sudah ada file suaranya. Kita akan masukkan di sini. Kita tambahkan satu buah layer lagi dan kita beri nama ini adalah suara. Klik Enter. Kita seleksi keyframe pertama atau frame yang pertama ini, dan di dalam sound di sini ada pilihan yaitu suara subscribe, karena ini nama filenya adalah suara subscribe.mp3. Kemudian di sini sudah ada sebetulnya, tinggal kita klik di frame, misalnya frame 100 ya, di sini kita klik F5 di keyboard, maka kita akan melihat di sini ada gelombang suaranya. Dan kita tinggal mengira-ngira saja bahwa ini ngomong apa begitu ya. Kalau misalnya teman-teman kurang yakin, bisa klik enter untuk mendengarkan suaranya. Oke, nah berikutnya kita akan perpanjang gambar ini sampai atau layer ini sampai di sini ya, misalnya sampai frame 100. Kita klik F5 di sini. Ya, F5 itu untuk menambahkan atau untuk memperpanjang durasi dari framenya. Seperti tadi di sini juga kita klik F5. Di sini kita klik F5. Nah, sekarang ini sampai frame 100. Berikutnya kita akan membuat satu buah layer lagi di sini. Kita tambahkan layer, kita beri nama ini adalah mulut. Kemudian kita akan menggambar mulutnya di sini, misalnya di sini. Kita akan klik F6 di sini. Nah,
tadi F5 adalah untuk menambahkan frame, sementara untuk F6 itu adalah untuk membuat keyframe atau insert keyframe. Nah, cara lain kita bisa klik kanan di sini, di sini ada insert keyframe. Nah, ini dia. Oke, langsung saja setelah kita insert keyframe, kita akan menggambar sekarang. Kita akan menggambar mulutnya. Saya akan zoom dulu, kita perdekat seperti ini supaya ukuran tetap sama dengan ukuran dari gambar karakternya. Nah, ini kita buat A. Di depan sini belum ya, di depan sini kita klik dulu di dalam keyframe atau frame yang pertama, kita akan membuat dia diam. Oke, begini A. Nah, kemudian di sini mungkin kita akan klik lagi F7 ya. Nah, F7 itu adalah untuk blank keyframe, jadi keyframe yang kosong. Kita akan membuat di sini misalnya U begini. Kemudian di sini kita klik F7 dalam posisi layar ini aktif ya. Ini kita buat saja begini lagi sama. Di sini juga kita tidak harus sama ya gerakan-gerakan dari mulutnya ini. Silakan teman-teman berimprove saja. Nah, seperti ini saya buat begitu dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Nah, saya anggap seperti ini mulutnya sudah selesai. Kalau misalnya ada yang ingin digerakkan, misalnya tangannya bergerak, maka di layar yang ini, layar karakter ini, kita harus buat satu buah keyframe lagi dengan menggunakan F6. Nah, F6 dia akan mempertahankan gambar yang ada di frame sebelumnya. Kalau F7, saya misalkan klik di sini F7, maka dia akan hilang ya, gambarnya tidak ada. Jadi saya undo. Jadi kita menggunakan F6 supaya sama. Tinggal di sini di frame ini karena tadi ini berbeda dengan yang di depannya. Di sini kita hapus. Kita menggunakan eraser, klik E dan ini kita hapus. Saya akan perbesar. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan gunakan B atau brush dan di sini kita akan menggambar. Misalnya tadi untuk melihat keyframe sebelumnya, gambar dari frame sebelumnya, kita bisa nyalakan di sini ada yang namanya onion skin. Nah, dengan menyalakan ini kita bisa melihat ini gambar yang sebelumnya. Ini tinggal kita kira-kira saja untuk yang sekarang. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian di sini misalnya kita buat keyframe baru lagi, klik F6. Oke, kita klik E untuk eraser atau untuk menghapus. Kemudian kita gunakan B untuk brush. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini ada gambar dari frame sebelumnya. Tinggal kita buat lagi saja. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi ini seperti ini gerakannya. Kemudian untuk mengcopy gambar yang sebelumnya atau frame sebelumnya, kita bisa klik kanan pada keyframe dan di sini ada pilihannya copy frames. Dan di sini misalnya kita klik kanan paste frames, maka dia akan membuat gambar yang sama. Ini ya, keyframe yang ini itu sama dengan yang ini. Jadi gambarnya sama. Ini pun kita bisa copy untuk beberapa keyframe, tahan shift dan kita seleksi ini misalnya 3 buah keyframe ini, klik kanan. Di sini ada copy frames dan kita klik di sini, klik kanan, paste frames. Maka dia akan menduplikat ya. Nah, ini yang kelebihan ini kita seleksi, klik kanan, di sini ada remove frames. Oke, dia akan hilang. Di sini kita klik F5 untuk menambahkan atau insert frame. Oke, seperti itu. Nah, mulutnya bisa kita duplikat juga ya. Ini misalnya ini, klik kanan, copy frame. Di sini misalnya klik kanan, paste frame. Di sini klik kanan, paste frames. Oke, yang di sini kita hapus saja, klik kanan, remove frames. Nah, sekarang kita sudah memiliki gerakan seperti ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Nah, oke ya, seperti itu. Kemudian kita akan mewarnai. Untuk karakter atau gambar karakter ini coba kita akan warnai dengan menggunakan ini ada pen bucket ya, pen bucket yang gambar ember ini. Warnanya kita cari warna apa yang teman-teman suka, misalnya ini. Hati-hati ini jangan terseleksi. Kalau terseleksi semuanya akan berubah warnanya. Jadi saya undo dan saya akan seleksi menggunakan selection tool ini di luar sampai dia tidak ada lagi yang terseleksi. Kemudian saya menggunakan pen bucket dan kita klik di bagian yang ingin kita warnai. Oke, misalnya ini. Nah, untuk tangan di sini tentu saja dia tidak bisa karena di sini ada yang berlubang. Ya, dia harus ditutup dulu. Kita gunakan brush, kita tutup seperti ini dengan warna yang sama dengan warna fill-nya nanti. Ini dia seperti ini sehingga dia tidak akan terlihat. Kemudian untuk rambut kita akan ganti warnanya misalnya menjadi coklat. Ini coklat ini kita klik di sini. Oke, agak gelap sedikit. Kita klik gambar lingkaran warna di sini. Di sebelah kanan ini kita turunkan. Ya, ini untuk mengganti warna ya, kita custom warnanya. Oke. Kita klik di sini
baju misalnya kita buat warna biru. Nah, ini misalnya, dan kalau diklik tentu saja tidak bisa karena di bagian bawah sini ada yang berlubang. Kita kembali tutup dengan menggunakan brush. Tutup begini. Oke, dan kita akan isikan dengan fill dengan menggunakan pen bucket tadi itu. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan ornamen-ornamen atau shading ya, misalnya untuk kulit ya. Kita akan coba klik dulu eyedropper ini, klik ke sini. Dia akan membuat warna yang sama. Kita akan coba agak gelapkan sedikit dengan cara kita klik di dalam lingkaran warna ini. Kita turunkan sedikit di sini intensitasnya dan kita klik OK. Sekarang warnanya itu sudah agak gelap sedikit. Jadi kalau misalnya kita menggunakan brush dengan ukuran yang agak besar dan kita brushkan di sini misalnya, nah begitu. Oke, maka kita akan melihat bahwa ini warnanya itu agak gelap. Nah, ini warnanya agak gelap seperti itu. Oke, ini teman-teman bisa bereksperimen lah ya, silakan. Tapi saya tidak akan menggunakan ini karena ini mungkin terlalu lama nanti. Nah, sekarang mulutnya coba kita cek apakah mulutnya ada yang perlu diwarna. Oh ya, ini ada warna putih seharusnya di sini. Kita sekarang seleksi yang mulut ini ya. Arahkan ke sini, yang ini yang lain dikunci saja. Dan kembali gunakan selection tool ini dan kita klik di luar untuk mematikan seleksi. Dan kita isi dengan warna putih sekarang, warna gigi ya, warna putih ini. Dan kita klik di sini. Oke, mungkin di sini ada, tidak ada. Nah, ini dia, klik ini. Oh iya, di bagian belakang sini tidak ada warnanya karena tadi kita batasi ya, untuk yang karakter ini hanya sampai di sini, saja. Jadi untuk yang sebelah sini itu dia pastinya akan tidak ada warnanya. Nah, karena yang di sini sama dengan yang di depan sini, kita akan copy lagi ini, klik kanan, copy frames, dan di sini klik kanan, paste frames, dan di sini juga sama, klik kanan, paste frames. Oke. Nah, di sini tentu saja kita akan menggunakan warna dengan menggunakan eyedropper ini. Kita klik di sini dan kita arahkan ke sini. Kita klik lagi ini. Nah, ini sudah selesai. Sekarang coba kita akan lihat ya. Untuk gambar acuannya ini kita delete saja, klik gambar tong sampah di sini maka dia akan hilang. Sekarang ini sudah selesai. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Nah, oke, saya anggap ini sudah selesai. Sekarang kita akan ekspor dia. Cara mengekspornya tinggal kita klik file, export, export movie. Kemudian kita akan simpan di folder di mana tempat kita menyimpan. Kita beri nama ini tes dalang pelo 2. Kemudian ini formatnya adalah SVF atau yang lain. Kalau misalnya movie, tentu saja kita bisa memilih untuk format MOV atau AVI ya. Nah, seperti ini, kita klik save. Dan ukurannya tadi kita samakan dengan ukuran format video kita tadi, yaitu 1920 x 1080 pixel. Untuk mode warnanya kita buat saja 16 bit. Compression video dan lain-lain, kita klik OK. Untuk kompresornya kita akan menggunakan full frame uncompress, kita klik OK dan kita tunggu sebentar prosesnya. Sambil kita menunggu, kita membuka untuk mengconvert ya. Namanya adalah Any Video Converter, ini softwarenya gratis. Setelah kita convert tadi, setelah kita render tadi, kita klik add di sini, kita klik add di dalam Any Video Converter ini. Kemudian kita cek di tempat kita menyimpan tadi. Nah, sekarang kita akan mengganti formatnya dari AVI menjadi MP4. Kita klik di atas ini, kita pilih icon ini dan kita cari di bawah sendiri, di sini ada MP4. Oke, kemudian kita tentukan di mana kita tempat menyimpan, di desktop misalnya, klik OK. Dan ukurannya adalah original sama dengan ukuran tadi dan kualitinya adalah yang high. Kemudian kita klik convert now. Kita tunggu sebentar. Ya, selesai dan ini dia hasilnya. Ya, itu dia bagaimana cara singkat membuat animasi seperti dalang pelo. Semoga teman-teman suka dan
Silahkan dipraktekkan langsung. Saya tunggu hasil karya teman-teman. Jangan lupa saya di tag di Instagram misalnya. Profil Instagram saya ada di deskripsi dari video ini. Oke, bertemu lagi di video saya yang lainnya.